Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kembali lagi bersama kami di Jackpot JAK Podcast. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang beberapa pembahasan yang sangat menarik. Nah teman-teman, apa saja nih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Nah, tema yang akan kami angkat dalam podcast kali ini yaitu tentang peran wanita dalam industri pertambangan. Itu merupakan pembahasan yang sangat menarik untuk teman-teman wanita. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam terkait peran wanita apa saja di dalam dunia pertambangan, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita yang sangat luar biasa. Izin ya Kak Dewi. Nah, Kak Dewi Darmayanti Tolodo ST merupakan alumni mahasiswa Teknik Geologi Universitas Negeri Gorontalo. Beliau memulai perkuliahannya di tahun 2015 dan lulus di tahun 2020. Beliau juga pada saat kuliah telah memberikan banyak prestasi yang sangat luar biasa di tingkat universitas bahkan kancah internasional. Itu merupakan hal-hal yang sangat membanggakan untuk kami, khususnya Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi John Aryo Katili Universitas Negeri Gorontalo. Nah, selain itu juga, Kak Dewi semasa kuliah, Kak Dewi pernah menjadi asisten laboratorium Teknik Geologi John Aryo Katili Universitas Negeri Gorontalo. Selain itu juga, Kak Dewi juga pernah menjadi asisten penelitian OKT di tahun 2020 hingga Juni 2021. Penelitian tersebut merupakan penelitian kerjasama yang dinaungi oleh UNG, RIHN Jepang, dan Universitas Ehime. Dan sekarang Kak Dewi merupakan salah satu pegawai di salah satu perusahaan tambang yaitu PT Indo Tambang Cakra Perkasa. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah sangat penasaran materi kita tentang pembahasan peran wanita dalam dunia pertambangan. Langsung saja kita tanya-tanya nih kepada narasumber kita yaitu Kak Dewi Darmayanti Tolodo. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan inti tentang peran wanita apa saja dalam dunia pertambangan, saya mau tanya Kak. Alasan kakak mengapa memilih teknik geologi sebagai jurusan untuk perkuliahan kakak? Itu kenapa Kak? Silakan. Oke, jadi sebenarnya awalnya itu saya tidak berniat untuk masuk teknik geologi gitu. Jadi kenapa bisa masuk teknik geologi? Awalnya itu karena ada sosialisasi dari pihak kampus di sekolah saya. Nah kebetulan saya suka namanya adventure, terus suka juga tentang alam, suka belajar sains juga. Jadi saya memilih teknik geologi sebagai salah satu jurusan yang saya ambil, yang merupakan jurusan pilihan pertama di SNPTN begitu. Oke, berarti Kak Dewi memilih teknik geologi karena sesuai dengan hobi dan bakat dari Kak Dewi sendiri, teman-teman. Yes. Nah, selanjutnya, semasa menjadi mahasiswa teknik geologi, mungkin tadi kan saya sudah jabarkan tentang pengalaman dan prestasi yang sangat luar biasa. Nah, hal tersebut tidak jauh-jauh dari cara Kak Dewi ini memanajemen waktu untuk membagi antara waktu perkuliahan dengan waktu untuk kegiatan-kegiatan lainnya di kampus. Itu bagaimana cara Kak Dewi untuk memanage semua itu? Yang paling utama adalah stay produktif ya. Jadi kalau ketika kita kan kuliah otomatis sibuk dengan jadwal kuliah kan dari Senin sampai Jumat gitu kan, full dari pagi sampai sore karena kita kan tidak ada kelas malam begitu. Jadi di sela-sela itu kan kebetulan saya jadi asisten waktu itu, asisten lab. Jadi kegiatan saya kebanyakan di lab. Jadi kegiatan di lab itu banyak, bukan cuman kayak kita kongko-kongko atau cerita atau apa, itu banyak di situ. Jadi kayak ada pelatihan-pelatihan seperti pelatihan ARJIS, terus pengembangan soft skill atau soft skill itu seperti public speaking dengan kita debating di situ. Debating bahasa Inggris, kemudian juga kadang juga debating bahasa Indonesia begitu. Selain itu juga pokoknya intinya itu kita memaksimalkan waktu kita selama kuliah. Jangan sampai kita itu jadi mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa kuliah pulang. Jadi kayak itu kurang menantang lah untuk kehidupan di kuliah begitu. Jadi mending ketika kalian ada waktu kosong, carilah kegiatan yang bisa membuat hari-hari kalian jadi produktif. Misalkan menjalankan hobi atau mungkin buat diskusi-diskusi kecil tentang penelitian atau mungkin tentang lainnya, misalkan ya hal-hal umum lah begitu. Setidaknya kalian harus tetap stay produktif begitu.
Oke, itu teman-teman pesan dari Kak Dewi. Jadi untuk kita nih mahasiswa khususnya di Universitas Negeri Gorontalo itu sebaiknya kita pandai-pandai untuk memanajemen waktu untuk bisa mungkin semasa menjadi mahasiswa itu lebih ke arah yang produktif supaya selama kamu kuliah itu tidak terbuang percuma waktunya. Nah, selanjutnya nih Kak, alasan Kakak kenapa memilih untuk menjadi asisten lab kan tadi sudah disebutkan karena melalui asisten lab Kak bisa mengasah soft skill-nya Kakak lewat pelatihan-pelatihan yang tadi yang khususnya di bidang kegeologian. Nah, mungkin kan Kakak sekarang sudah menjadi salah satu pegawai di salah satu perusahaan tambang. Nah, mungkin pandangan Kakak tentang bagaimana nih kesiapan kami calon-calon pekerja di dunia pertambangan itu seperti apa Kak? Jadi untuk mahasiswa sendiri ya yang perlu dipersiapkan untuk jadi bekerja, yang memilih bekerja di tambang untuk geologi, kan geologi luas tuh, ada yang bisa ke sains, ke bencana, atau mungkin bisa juga jadi ahli software, ahli JIS juga bisa begitu. Tapi kalau untuk yang memiliki pertambangan, yang pasti hard skill kalian untuk di lapangan itu harus kuat, itu pertama. Kemudian fisik, mental itu harus dipersiapkan karena itu sangat berpengaruh ketika kalian bekerja. Ketika banyak tekanan, bagaimana cara kalian bisa menyelesaikan masalah ketika banyak tekanan dan kemudian pekerjaan yang menumpuk, itu membutuhkan mental yang kuat dan fisik yang kuat. Tapi ketika kalian tidak terlatih secara fisik dan maupun mental di situ, pasti akan menjadi beban sendiri. Bisa jadi stres, bisa jadi nanti ada lain yang penyakit mungkin datang kan, ya begitu. Jadi usahakan bisa fisik, mental kalian, kemudian hard skill kalian di lapangan itu harus terasah dari sekarang gitu. Oke Kak, jadi mungkin lebih ke fisik ya Kak, harus dipersiapkan dari sekarang. Nah, saya penasaran Kak, waktu Kak masih menjadi mahasiswa, kira-kira katakanlah itu cita-citanya Kakak. Pas jadi mahasiswa itu Kak berpikir kayak, saya selepas dari perkuliahan saya akan masuk ke sini. Apa memang untuk masuk ke dunia pertambangan itu merupakan cita-cita utamanya Kakak atau bagaimana Kak? Jadi ini sebenarnya klise ya menurutnya saya, karena waktu awalnya saya masuk ke teknik geologi, saya itu tidak berniat untuk kerja di tambang karena saya tidak tahu teknik geologi itu ternyata kerja di tambang sebenarnya. Jadi ketika masuk itu pikiran utamanya saya adalah jadi researcher karena kebetulan sudah mendarah daging di lab. Jadi di lab itu sering penelitian, sering ikut proyek-proyek dosen begitu kan. Jadi sudah mendarah daging di dirinya Kak itu kayak pokoknya meneliti. Jadi penasaran sekali dengan sainsnya bumi begitu. Sama sekali tidak ada kepikiran di tambang. Tapi semakin kesini kan tambang nikel itu baru ya. Maksudnya tambang nikel itu baru di lingkungan kita. Untuk yang UNG kan biasanya belajar tentang eksplorasi emas misalnya. Kebanyakan belajar tentang eksplorasi emas, kemudian batu-batuan yang dipelajari juga ya pasti batuan yang berbeda dengan nikel begitu. Jadi itu hal baru sebenarnya. Karena Kak melihat ini hal baru dan kesempatannya ada di situ, jadi Kak memilih untuk mencoba pekerjaan tersebut begitu. Jadi kayak nikel itu kan pelajaran baru. Jujurnya Kak itu waktu masuk ke pertambangan nikel, Kak itu tidak mengerti sama sekali tentang nikel awalnya. Cuma kayak karena ini hal baru jadi Kak itu belajar di situ. Kak belajar dan akhirnya bisa terbiasa begitu. Oke, mungkin kita lanjut ya Kak. Tadi kan sudah disebutkan kenapa Kak bisa masuk di salah satu perusahaan tambang khususnya nikel. Nah, kalau misalnya untuk prospek kerja yang untuk kegeologian khususnya wanita di perusahaan tambang itu yang seperti apa Kak? Oke, jadi kalau di perusahaan tambang tuh sebenarnya perempuan lebih ditaruh di divisi admin ya, biasanya kebanyakan begitu. Tapi kalau saya sendiri itu kan di divisi eksplorasi. Jadi yang divisi geologis yang memang di lapangan, khususnya di well site ya. Untuk prospek di situ sebenarnya bisa terbuka besar untuk mahasiswa untuk perempuan. Tapi dengan syarat-syarat tertentu. Karena di khususnya di lapangan itu kan namanya kita kerja di tambang mayoritas laki-laki gitu. Jadi ada konsekuensi yang harus dihadapi sama wanita-wanita gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk prospeknya bisa terbuka lebar untuk dieksplorasi sih sebenarnya. Yang penting bagaimana cara kalian mengimprove diri kalian sebelum melamar kerja. Kayak
oh saya mau lamar di perusahaan tambang apa misalkan tambang emas begitu, tambang emas yang masuk di sini, oh saya pengen sekali masuk di eksplorasi gitu, tapi skill kalian itu kayak saya mau sekali masuk tapi kayak saya sering capek di lapangan, terus kayak misalkan kayak ngambil apa namanya diminta dibantu bawa tas, kan biasanya ada yang begitu kan, kayak bawa tas gitu kan berat, jadi bawakan dulu sampai tas. Tapi kalau kita di sini kan biasa begitu kan, bawakan dulu sampai tas ini, minta tolong atau tidak, aduh tolong kamari udah so capek kamari begitu toh, biasanya kan ada yang begitu kan, perempuan begitu kan ada yang rasa-rasa manja apa begitu toh. Nah itu kalau masuk di divisi eksplorasi agak apa ya, tolong dipikirkan kembali menurut saya ya pribadi, tolong dipikirkan kembali, karena kalau kalian tidak mandiri, maksudnya tidak tergolong bisa mandiri atau bisa mengatasi hal-hal seperti itu di lapangan, itu agak sulit sebenarnya untuk masuk ke eksplorasi. Jadi makanya di perusahaan tambang itu jarang yang mencari wanita masuk di divisi eksplorasi begitu. Jadi biasanya wanita itu masuk di paling minimal itu kalau di eksplorasi database geologis itu sudah paling ini, karena dia database geologis itu kebanyakan di kantor juga gitu, jarang di di lapangan. Tapi kalau emang yang pengen saya harus eksplorasi, jalan-jalan di gunung apa gitu kan, itu tidak mungkin. Kalau kalian memang ini merasa fisiknya lemah atau mungkin merasa agak manja kan, tapi ada yang yakin gitu kan. Kalau ada yang yakin ya silakan saja begitu kalau ada peluang kerjanya. Tapi untuk secara keseluruhan prospek kerjanya sih terbuka saja. Tapi kebanyakan biasanya di admin. Kebanyakan di admin atau kebanyakan atau bukan di admin produksi, admin umum, misalkan admin HRD, admin paling minimal itu udah. Kalau masuk di eksplorasi geologis ya sudah itu. Masuk di geologis database begitu. Oke, Kak. Untuk tantangan sendiri, suka duka Kak Dewi pas sementara di lapangan itu, yang pernah Kak Dewi rasakan itu apa saja, Kak? Ya kurang lebih sama kayak kita ke lapangan ya, kurang lebih gitu. Cuman bedanya kita itu dituntut mandiri karena wanita kan. Kalau biasanya kalau wanita itu kalau di lapangan kalau jalan yang agak-agak terjal itu kan biasa minta bantu. Nah kita kalau di lapangan kan nggak mungkin, Pak bantuin saya, kan nggak mungkin. Jadi kita harus bisa mandiri kan, bisa mandiri. Nah itu tantangan sangat ini sih sebenarnya. Terus biasa jadi kita kalau di lapangan kan survei lahan atau enggak ini survei titik buat pengeboran gitu kan. Jadi kalau survei titik pengeboran itu biasanya kadang kita sendiri yang survei. Jadi resiko itu sebenarnya jadi ini, ketemu ular, ketemu binatang-binatang lain yang kayak ini, terus kondisi hutan yang lebat itu harus bisa ditangani gitu. Itu sebenarnya itu salah satu suka duka di lapangan. Terus ada juga, tapi bagusnya kita itu kalau di lapangan itu kerjasama juga sama tim-tim pengeboran gitu. Kadang kalau seandainya Kak tidak bisa sendiri, mau ke kayak butuh bantuan untuk yang potong-potong, maksudnya potong-potong ini jadi ranger lah gitu. Kalau jadi ranger yang biasa minta tolong sama kru bor gitu, karena kita tidak ada tim survei. Jadi yang survei itu geologisnya sudah tim surveinya, udah itu geologisnya yang logging, yang ngambil data pengeboran, geologisnya yang nentuin titik pengeboran begitu. Jadi dia ya banyak sebenarnya suka dukanya, terutama kita kan perempuan kerja di lingkungan yang banyak cowok. Kita perempuan kerja di lingkungan sama cowok. Nah, coba kalian pikir gimana sih rasanya gitu kan. Coba pikir, aduh perempuan gitu kan sendiri. Pasti saya itu selalu kata-kata dari keluarga semua bilang ini, sudah keluar saja dari situ, ngapain kerja di situ, kamu cuma sendiri di situ perempuan begitu kan. Tapi selama saya bisa mengatasi itu kan tidak masalah begitu. Nah yang saya bicarakan ini misalkan ya feminisme kayak begitu kan, kayak kesetaraan gender gitu kan. Terus ada lagi kayak biasalah laki-laki kan yang nakal-nakal itu kan ada gitu kan, yang nakal-nakal itu harus bisa ditangani itu gitu. Kalau kita nggak bisa tegas menanggapi hal-hal seperti itu pasti bakal bumerangnya sama kita sendiri gitu. Jadi kalau kita digoda-godain itu biasa di tambang ada yang seperti itu, ada orang yang begitu kayak digoda-godain lah, walaupun bukan orang di sekitar tambang gitu.
pasti digoda-godain cewek gitu kan, cewek, atau mungkin dipanggil nama. Kalau Kak biasa dipanggil Dewi, ya udah kita iya, habis itu pergi gitu. Kadang ada juga kayak ya kita harus bisa, ada yang kurang ajar gitu kan, ya, ada yang kurang ajar yang sudah yang ya biasalah kalau gitu kan, ada yang catcalling ya, dibilang catcallingnya begitu, harus bisa di ini, kalau nggak suka ya bilang aja gitu, namanya kita perempuan kan biasanya nggak suka kayak gitu kan, apalagi orang yang nggak dikenal terus. Kalau sama-sama kita ya teman-teman kan biasa saja gitu, tapi kalau orang yang nggak dikenal kalau cewek itu kan nggak mungkin, pasti kita jengkel kan, marah gitu, jadi pasti harus jangan gitu. Nah itu sih sebenarnya suka dukanya di itu, apalagi ya. Nah ini lagi kayak pekerjaan yang menumpuk gitu, nah itu juga pasti harus bisa diselesaikan. Pokoknya apapun masalahnya yang terjadi di dunia pekerjaan itu, mau dimanapun semuanya pasti sama, tekanan mental, tekanan orang-orang di sekitar, tekanan dari atasan, itu harus bisa dipersiapkan memang. Jadi untuk sekarang kalian itu banyak-banyaklah mempersiapkan diri kalau pengen bekerja ya, maksudnya pengen bekerja di bawahnya orang gitu, kalau pengen bekerja di bawah perusahaan gitu, harus siap-siap begitu. Oke, siap. Tadi kan Kak Dewi sudah singgung tentang pandangan wanita ketika ada di salah satu lingkungan yang kebanyakan itu pria. Iya. Nah, bagaimana pandangan Kak Dewi tentang istilahnya patriarki di dalam dunia pertambangan sendiri? Kan kebanyakan orang pada umumnya itu memandang perempuan sebagai salah satu sosok yang lemah, yang harus selalu harus diberikan hal-hal yang baik, lemah, lembut. Tapi kan kalau di dunia pertambangan itu kan otomatis pembawaannya itu kan lebih ke arah fisik, keras begitu. Kalau pandangan dari Kak Dewi sendiri tentang pendapat-pendapat seperti itu bagaimana, Kak? Jujur sebenarnya di tambang itu pasti ada lah yang kayak begitu. Pasti ada, kayak dilihat perempuan, apalagi saya kan biasanya walaupun di tempat tambang itu pasti pakai rok gitu, jadi selalu dilihat, Dewi kenapa pakai rok gitu, kenapa nggak pakai celana begitu kan, itu pertanyaan biasa lah gitu. Habis itu kayak mereka sudah mulai ke kayak menindas lah begitu kan. Nah menindas misalkan saya sementara kerja gitu kan, terus tiba-tiba ada satu karyawan gitu kayak bilang, apa sih yang kamu kerjain itu gitu, kayak nggak jelas gitu. Terus kayak nggak jelas, nggak itu pun dikomentarin semuanya. Terus saya bertindak seperti apa? Kita harus tegas, menyikapinya harus bijaksana dan tegas sebenarnya. Karena kalau kita tidak tegas dan tidak bijaksana dalam menyikapi hal-hal seperti itu, pasti akan terulang, dan itu dampaknya itu bukan cuman di kitanya, sampai ke otak, fisik, pekerjaan kita juga pasti bakal terganggu kalau kita tidak tegas gitu. Ada juga yang kayak yang bosi gitu. Ada yang bosi, kayak dia bukan sebenarnya kayak ini ngatur-ngatur, ini harus begini, padahal sebenarnya dia nggak ngerti. Nah itu kita harus bisa. Kalau saya pribadi sih, saya selalu memegang teguh, itu harus tegas. Perempuan itu harus tegas kalau kerja, terus mandiri dan bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan. Itu harus, karena ketika kalian kayak menye-menye kayak oke, terus disuruh ini, kalau kamu nggak bisa ditindas gitu kan, misalkan kamu ini nggak bisa, kamu perempuan itu gini, oh tunggu dulu pak gitu, jangan kayak iya pak, iya, kalau kayak gitu udah cut, mati. langsung mental itu breakdown, sumpah. Itu kayak langsung tiap hari pas teman-teman saya yang kerja di di tambang yang perempuan juga walaupun bukan divisi sama, juga pasti mengeluh kayak gitu, karena ada kayak penindasan itu ada pasti karena wanita lah, terus di lingkungan kerja yang kayak gitu perempuan, terus apalagi kalau berhadapan dengan orang yang bosi, sudah itu pasti sangat tertindas. Cuman kita bagaimana pembawaan dari kita sendiri yang perempuan gitu, jangan sampai kita juga mau ditindas, jangan. Kalau kita mau ditindas ya otomatis sudah tetap terjadi yang begitu. Jangan mau ditindas. Pokoknya siapapun itu, mau atasan pun, kalau atasan pun dia bergerak memberikan ultimatum yang enggak masuk akal, atau mungkin yang kayak yang menindas kamu lah begitu, jangan mau ditindas. Usahakan kalian harus bisa kuat, tegar, dan bisa mandiri, itu kuncinya. Begitu.
harus bisa. Jadi pesan dari Kak Dewi mungkin untuk para calon wanita-wanita geologi mungkin lebih berani untuk menyikapi hal-hal yang akan dihadapi. Apalagi di dunia pertambangan yang cukup keras. Walaupun bukan di dunia pertambangan, kayak di dunia pekerjaan manapun, mau di kalian kerja di konsultan kah, atau mungkin kalian kerja di mana yang ketemu banyak orang dengan kepala yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda, itu kalian harus bisa bijaksana dalam menyikapinya gitu. Oke teman-teman, nah kita masuk di sesi pembacaan dari Q&A. Jadi ini untuk informasi untuk Kak Dewi, kami sebelumnya sudah menyebar pamflet di akun Instagram HMTGJAKUNG. Nah ini kami telah rangkum beberapa pertanyaan. Ada 3 pertanyaan Kak. Mungkin saya bacakan yang pertama ya. Yang pertama itu dari Tiara Nonsi. Nah pertanyaannya Kak, persiapan Kakak ketika awal masuk perusahaan tambang itu seperti apa? Oke, jadi waktu masuk perusahaan tambang itu, waktu dibilang udah terima kan, persiapannya itu yang pertama, karena Kak sama sekali tidak ada dasar di nikel, terutama pengeboran kan, kita kan tidak ada mata kuliah pengeboran kan, jadi waktu itu Kak belajar sendiri. Jadi belajar ini, baca-baca jurnal, terus lihat-lihat praktek-praktek orang pengeboran itu seperti apa begitu, walaupun cuma di YouTube sebenarnya itu, walaupun tidak sama sebenarnya sih, cuma kayak jadi gambaran sedikit saja. Jadi sebelum kalian masuk, apalagi ke tempat yang macam masih asing buat kalian, itu harus banyak-banyaklah membaca, entah baca jurnal, baca laporan, atau mungkin bisa tanya-tanya juga, biasa tanya-tanya sama senior atau mungkin teman yang pernah masuk ke tambang, atau mungkin siapa, om kah, atau mungkin siapa begitu yang pernah ke situ, seringlah bertanya-tanya, oh di sini tuh kerjanya apa. Kalau tidak, tanyalah ke HRD tempat kalian akan masuk gitu. Sebenarnya job desk-nya itu seperti apa, terus nanti setelah dijelaskan job desk-nya seperti apa, baru cari tahu lagi. Oh ini job desk-nya, misalkan kalian well site geologist gitu. Jadi untuk pengeboran, jadi ini logingan pengeboran begini. Oh logingan pengeboran itu apa sih gitu kan? Logingan pengeboran itu apa sih? Nah, boleh cari-cari penjelasan tentang logingan itu. Cari-cari di, biasanya ya kalau bukan jurnal itu biasanya kalian juga di YouTube, tapi ya informasinya sebenarnya sangat kurang. Nah terus abis itu Kak biasanya baca-baca namanya, tanya-tanya sama teman-temannya Kak yang sudah di nikel. Jadi tanya-tanya, oh ini sebenarnya cara loggingnya seperti apa begitu. Nah setelah kita masuk di dalam itu pasti ada training. Ketika kita belum ini kan, pasti ada training, karena setiap perusahaan itu beda-beda SOP. Jadi kalau kalian masuk, tidak semua perusahaan itu sama SOP gitu, kecuali kayak HSE yang sudah ditentukan HSE dari kementerian, itu baru sama. Nah kalau macam SOP untuk pengeboran kah, SOP untuk eksplorasi, itu beda-beda, karena kalau beda KTT, beda otak, beda ini SOP begitu. Jadi harus banyak-banyak baca, apalagi kita itu yang mata kuliahnya tentang tambang atau mineralisasi itu kan kurang. Jadi harus banyak-banyak ini baca, sebenarnya baca jurnal, tanya-tanya lah senior. Sekarang kan senior sudah banyak yang kerja kan, rajin-rajin lah bertanya. Apalagi yang pengen masuk di tambang emas atau tambang nikel, sekarang sudah ada. Tambang batu bara juga pun sekarang sudah ada. Jadi kalau seandainya yang pengen ini, tanya aja, nggak masalah sebenarnya. Oh Kak, sebenarnya ini gimana sih? Sebenarnya eksplorasi orang di batu bara itu seperti apa sih? Gitu. Kalau eksplorasi orang di tambang emas itu seperti apa sih? Begitu. Tanya-tanya lah, tidak masalah. Oke, itu penjelasan dari Kak Dewi untuk Tiara Nonsi. Mungkin lebih ke memperbanyak literatur untuk persiapan-persiapan yang akan dilalui ketika Anda memilih dunia pertambangan. Yes. Nah, pertanyaan yang kedua itu dari @Alia Panaika. Pertanyaannya itu, saat Kakak bersikap tegas dengan perilaku yang kurang baik dari atasan, apakah berdampak pada karir Kakak selama di perusahaan? Alhamdulillahnya enggak ya, karena kan beda-beda atasan, beda-beda ini kan cara mereka mengatasinya begitu. Jadi kalau Kak selama Kak bersikap tegas, sikap tegasnya itu yang seperti apa dulu begitu. Jangan sampai kalian ngotot terus kalian salah. Itu jangan sampai begitu kan. Jadi misalkan yang kalian kerjakan itu salah, janganlah kalian ngotot, ih Pak ini sudah benar begini-begini. Itu jangan. Karena ketika kalian salah terus kalian ngotot, otomatis itu berdampak sangat besar. Entah kalian malu yang pertama, yang kedua adalah bisa jadi dipecat.
Karena kau pernah dapat dulu temannya Kak itu ada yang kerja di tambang, maksudnya bukan kerja di tambang sih, dia magang tugas akhir di tambang tentang perhitungan cadangan. Nah terus dia hitung cadangannya kan, cadangannya nikel gitu. Hitung ternyata 1 tahun kemudian si perusahaannya bangkrut. Nah itu fatal kan. Jadi ketika kalian berkeras dengan hasil kalian itu jangan. Jadi harus memang ketika kalian tegas itu memang hal seperti apa dulu yang ditegasi gitu. Harus jelas, harus ada harus ada argumennya, kalian tuh harus kuat. Misalkan kalian tegas masalah ini data nih udah benar kayak gini nih gitu. Karena kalian yang lebih tahu datanya daripada atasan gitu. Karena ini datanya gini, udah kenapa kamu bisa bilang ini datanya begini? Gitu. Kalian harus ada argumen dengan cara memberikan bukti. Itu buktinya ini ada fotonya, misalkan ada laporannya gitu. Ada hasil logingan, ada hasil asai gitu. Itu harus ada dasar-dasar ketika kalian menegaskan itu gitu. Supaya itu tidak menjadi bumerang sama diri kita. Mungkin itu ya Kak. Mungkin poin utamanya jangan takut untuk menyuarakan argumen ketika itu memang benar. Iya. Nah, tadi kan sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman wanita. Nah, ini ada satu pertanyaan yang asalnya itu dari teman cowok Kak. Mungkin dari @alfayet. Pertanyaannya itu Kak, saran atau tips Kakak untuk kami yang akan mengajukan permohonan lamaran kerja ke perusahaan. Oke, saran realistis ya, harus ada orang dalam. Itu utama. Realistis dong, maksudnya realistis, kita kerja di tambang, mau kerja dimanapun itu realistis, harus ada orang dalam sebenarnya. Nah, tapi untuk kalau untuk bersaing secara sehat, pertama kalian untuk orang kuliah rajin-rajinlah dulu ikut FGP. Misalkan booting kayak kemarin kan saya lihat ada bootcamp ya. Ada bootcamp itu rajin-rajinlah ikut kayak gitu. Nah dari situ kan ada relasi-relasi itu. Ada relasi-relasi, terus kenal lagi dengan orang baru, ilmu baru gitu kan. Nah itu bisa jadi tempat pelajaran. Terus banyak-banyaklah selama masih jadi mahasiswa, banyak-banyaklah aktivitas. Perbanyaklah aktivitas kalian, mau aktivitas ekstrakurikuler kah, atau mungkin aktivitas HMTG mungkin gitu. Harus banyak-banyaklah ikut. Ada lomba sedikit pun, ada lomba apapun harus ikut gitu. Kayak rajin-rajin lah gitu, kayak rajin-rajin ada kegiatan-kegiatan, misalkan lab bikin kegiatan apa, atau mungkin ada dosen gitu, ada bikin proyek, kalau bisa kalian mengajukan diri supaya itu bukan mau cari muka, itu buat pengalaman kalian, untuk bukan kan biasanya anak-anak sekarang itu kayak saya mau cari muka nih biar nilai saya bagus gitu kan, utamanya adalah nilai bagus, padahal sebenarnya utamanya bukan itu, dan utamanya adalah pengalaman. Kalau kalian seandainya tidak ikut HMTG misalkan ya, nggak ikut organisasi, nggak ikut kegiatan-kegiatan lain, misalkan kegiatan kampus atau mungkin kegiatan apapun itu yang ikut ya, bahasa kasarnya yang kayak itu mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang istilahnya gitu, itu dampak nanti di pekerjaan itu bakal sulit. Jadi menurutnya saya itu kalau ada mahasiswa misalkan kita S1 geologi gitu kan, terus tiba-tiba kita kerjanya misalkan jadi sales, misalkan jadi marketing, itu kenapa? Coba, itu kenapa? Pasti kan kita, dia kan S1 geologi, kenapa ambil marketing gitu? Kenapa kerjanya di marketing? Karena pertama soft skillnya kurang, hard skillnya juga. Nah itulah tadi sesi Q&A dari akun Instagram HMTGJAK. Mungkin sebelum menutup podcast kita kali ini, mungkin Kak Dewi bisa memberikan sepatah dua kata pesan untuk kami junior kakak di HMTG Jaka UNG. Mungkin Kak. Buat rekan-rekan saya, teman-teman, terus junior saya ya, sebenarnya bukan adik-adik saya lebihnya, usahakan selama kalian kuliah itu perbanyaklah pengalaman, ikutilah kompetisi, terus kemudian ikutilah organisasi. Selama kalian bisa mengikuti organisasi, ikutilah organisasi, karena itu sangat berguna untuk di dunia kerja, entah untuk membangun relasi dan untuk soft skill dan hard skill kalian gitu. Terus jadilah untuk para wanita, usahakan wanita geologi itu harus kuat, harus mandiri, harus tegas, harus bisa
di situasi apapun, di situasi mendesakkah, di situasi yang tertekankah, itu wanita harus bisa. Pokoknya harus bisa. Wanita geologi itu kuat, wanita geologi bisa. Mau ditempatkan di gunung kayak, mau ditempatkan di laut kayak, mau ditempatkan di udara pun pasti bisa. Yang penting kalian yakin wanita bisa. Baik, itulah teman-teman. Jadi untuk kalian teman-teman wanita itu jangan pernah takut untuk mengambil kondisi-kondisi apapun yang bagi kalian itu sulit. Nah, saya ucapkan terima kasih untuk Kak Dewi karena telah menyempatkan waktunya dalam podcast kita kali ini. Nah, teman-teman kru juga mungkin saya ucapkan terima kasih. For your information kawan-kawan, podcast kita kali ini itu bertempat di Rak Store. Jadi teman-teman mungkin bisa sempatkan waktunya untuk bisa nongki-nongki mungkin di Rak Store. Nah, saya ucapkan sekali lagi Kak, terima kasih untuk waktunya. Jadi lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Geologi, lahir di batu, besar di batu, mati pun di batu. Sampai jumpa di